Karena kita ini petani tapi lumbung kita bukan di kebun, tapi lumbung kita ada di pasar. Karena sorghum ini sebenarnya tanaman yang juga punya gizi yang sangat baik. Jagung diuangkan kita bisa dapat 10 juta. Kemudian sorghum untuk bibit ini kita sudah dapat 45 juta. Selama ini kami ikuti bahwa ketahanan pangan lokal itu hampir tidak ada. Kita kan dengan katakan lumbung kita ada di pasar. Sementara kita punya lahan, kita petani, tapi petani kita ini belum tergerak untuk mengolah baik jagung maupun sorghum atau tanaman lokal lainnya untuk ketahanan pangan keluarga. Jika itu lebih kan bisa dijual. Karena kalau kita hitung baik padi, jagung, atau sorghum, hortikultura lah. Itu sebenarnya bisa lebih cepat meningkatkan ekonomi rumah tangga dibandingkan kita dengan hasil komoditi. Seperti di wilayah kita macam cengkeh, kemiri, vanili. Itu memang prosesnya lama dan setahun sekali. Tapi kalau misalnya hortikultura kan kita bisa lebih cepat dapat. Dan ini sebenarnya tujuan kita juga bersama Pak Rofin. Itu kita coba menggugah para petani bahwa kita mesti kembali mengolah tanah secara baik. Jadi kita mengolah tanah secara baik, katakan kita bertani selaras alam, tetap mempertahankan kesuburan tanah, dan lebih dari itu kan bisa meningkatkan ketahanan pangan keluarga, ketahanan pangan masyarakat. Karena kita ini petani tapi lumbung kita bukan di kebun, tapi lumbung kita ada di pasar. Jadi kita jual kita punya hasil komoditi, beli beras, bahkan beli jagung, Pak. Ini yang jadi soal, petani yang bisa tanam jagung tapi dia beli jagung. Ini kan sebenarnya sangat ironis seperti itu. Jadi kita mesti mengajarkan para petani atau kelompok tani yang lain itu mesti kita kembali mencintai lahan pertanian, membuka lahan pertanian untuk tanaman hortikultura yang paling kurang lebih cepat membantu kita meningkatkan ekonomi keluarga. Tapi lebih dari itu juga soal gizi, karena sorghum ini sebenarnya tanaman yang juga punya gizi yang sangat baik. Bahkan kalau kita baca di Google dan seterusnya di media sosial itu dia punya manfaat banyak untuk kesehatan, untuk menurunkan kadar gula, menimbulkan kolesterol, asam urat, bahkan orang stroke itu bisa menggunakan sorghum. Dan kita bisa kemas dia baik untuk sereal, tapi juga untuk susu sorghum. Itu kami rontok dia, itu ada 1 ton, dan itu dipesan oleh desa, yaitu untuk program PKH. Sementara untuk sorghum ini karena kami penyedia bibit di Flores Timur bersama teman-teman kelompok tani yang lain. Jagung diuangkan kita bisa dapat 10 juta, bahkan lebih dari itu. Dan sorghum kalau misalnya 3 ton, kalau harga pasaran sekarang kalau misalnya dengan 15.000 per kilo untuk bibit ini kita sudah dapat 45 juta. Kalau 20.000 maka 3 ton kita sudah bisa dapat 60 juta. Dan itu motivasi buat kita bahwa biaya yang kita keluarkan itu lebih sedikit dibanding hasil yang kita peroleh. Jadi rencana kami ke depan, karena begini Pak, sorghum itu kan panen minimal 3 kali dalam setahun. Dan sekarang yang tunas baru sudah muncul, kami akan panen sekitar bulan September. Katanya panen kedua itu lebih banyak dari panen pertama. Terus kita tidak terlalu cemas lagi karena rumah penjemuran kita itu pakai sistem solar dryer sudah siap. Ya. Kita masuk dulu. Om yang di tempat penggilingan jagung dia bilang jagung Pak mereka sangat bagus digiling karena dia kering bagus. Terus Om bertanya itu proses penjemurannya bagaimana Pak? Kami bilang kami jemur di rumah solar dryer.
gitu. Sehingga mereka sangat bangga bahwa ketika menggiling itu jagungnya sangat luar biasa. Jadi saya dan Pak Rofin dari 2 kelompok tani ini, Lolonina dan Mutiara Hijau, itu kami sangat bersyukur pada Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial.